Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat studi keislaman yang berbahagia, pada kajian kita kali ini kita akan membahas seputar pengantar studi hadis. Sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui bahwa hadis merupakan sumber kedua dari ajaran Islam setelah Al-Quran. Meskipun demikian, untuk mempelajari hadis memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan dengan mempelajari Al-Quran, terutama dilihat dari sisi keautentikannya. Berbeda dengan Al-Quran yang semuanya bernilai mutawatir, sehingga tidak diperlukan lagi keraguan akan keautentikannya atau kesahihannya. Berbeda dengan hadis, tidak semua hadis diriwayatkan secara mutawatir, dan sebagian besar diriwayatkan secara ahad, dan secara kualitas juga hadis memiliki kualitas yang beraneka ragam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan maudhu atau palsu. Kemudian dari aspek penyebarannya juga memiliki keunikan tersendiri. Berbeda dengan Al-Quran yang hanya terdapat dalam satu mushaf, sementara hadis tersebar ke dalam berbagai kitab-kitab hadis yang sangat banyak sekali jumlahnya. Ada yang disebut dengan kutubus sittah, yaitu kitab hadis yang 6, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Kemudian ada lagi kitab Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, dan berbagai kitab-kitab hadis yang lainnya yang sangat banyak jumlahnya. Dengan demikian, untuk mendapatkan atau mengetahui suatu hadis, terkadang kita harus merujuk ke dalam berbagai kitab-kitab hadis yang sangat banyak tadi jumlahnya. Dan untuk itu diperlukan satu keahlian tersendiri dalam satu bidang. Dalam kajian ulumul hadis disebut dengan takhrijul hadis. Demikian juga untuk meneliti tentang tingkat kualitas dari hadis tersebut. Oleh karena itu, kajian singkat kali ini kita akan berbicara seputar hadis Rasulullah SAW, baik terkait dengan pengertiannya, fungsinya terhadap Al-Quran, kemudian pembagian hadis baik secara kuantitas maupun secara kualitas, dan ruang lingkup kajian ilmu hadis atau studi hadis. Yang pertama terkait dengan pengertian hadis. Salah satu definisi dari hadis itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifat Nabi. Dari definisi ini maka
hadis Rasulullah bisa dikategorikan ke dalam 4 bagian. Ada kalanya dia berupa perkataan atau disebut dengan qaul atau qauli, yaitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita baca hadis ada pernyataan qala Rasulullah SAW atau qala Nabi SAW, berarti perkataan itu adalah perkataan Nabi SAW. Artinya redaksinya Rasulullah sendiri yang menyusunnya. Kemudian ada kalanya hadis itu berupa perbuatan. Artinya Rasulullah SAW melakukan suatu perbuatan, kemudian disaksikan oleh sahabat, dan sahabat tadi menceritakannya kepada orang lain. Dengan demikian, redaksi hadisnya adalah sahabat itu sendiri yang menyusunnya, menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita baca dalam kitab hadis ada pernyataan atau perkataan karena Rasulullah SAW begini, maka itu adalah menunjukkan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Atau ada pernyataan ra'aitun Nabi SAW kada wa kada. Saya melihat Rasulullah SAW melakukan begini. Artinya itu adalah berupa hadis fi'li atau perkataan. Kemudian yang ketiga adalah hadis berupa ketetapan, yaitu Nabi tidak mengatakan sesuatu dan juga tidak melakukan, tapi Nabi melihat sahabat melakukan sesuatu atau mendengar sahabat melakukan sesuatu, karena Nabi tidak berada di hadapan sahabat itu, tapi informasinya sampai kepada beliau. Kemudian Nabi diam saja. Nah, diamnya Nabi terhadap tindakan yang dilakukan oleh sahabat itu menunjukkan suatu ketetapan atau kebolehan. Karena tidak mungkin Nabi akan mendiamkan saja kalau apa yang dilakukan oleh sahabat tadi adalah sesuatu yang salah. Karena salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh, yakni menyampaikan. Maka sepahit apapun, kalau memang itu berkaitan dengan kebenaran, maka Rasulullah pasti akan menyampaikannya. Sehingga tidak mungkin Nabi akan diam saja kalau sahabat melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan sifat-sifat Nabi. Artinya Nabi tidak melakukan, tidak mengatakan, tidak melakukan secara langsung, tapi gambaran sahabat terhadap sifat-sifat Nabi, baik terkait dengan sifat-sifat jasmaniah maupun sifat-sifat rohaniah. Sifat-sifat jasmaniah artinya gambaran para sahabat terhadap keadaan jasmani Nabi. Misalnya terkait dengan postur tubuh Nabi SAW. Saya ada hadis karena Nabi SAW ahsanun nasi wajhan wa ahsanuhum khalqan, laisa bil qasir, laisa bil tawil, wala bil qasir. Nabi SAW adalah manusia yang paling bagus postur tubuhnya, paling ganteng paras mukanya, dan ideal tinggi badannya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Maka ini adalah gambaran tentang postur atau sifat jasmaniah Nabi. Mungkin di hadis-hadis yang lain ada juga yang menceritakan tentang bagaimana bentuk rambut Nabi, bahu Nabi, dan sebagainya. Di samping sifat-sifat jasmaniah juga terkait dengan sifat-sifat rohaniah atau sifat-sifat khuluqiyah. Kalau sifat-sifat jasmani disebut dengan sifat-sifat khuluqiyah, maka sifat-sifat rohani Nabi disebut dengan sifat-sifat khuluqiyah, artinya akhlak Nabi, yaitu berupa bagaimana kesabaran Nabi, bagaimana kelemah lembutan Nabi, dan sebagainya. Nah, sifat-sifat yang disandarkan kepada Nabi juga termasuk terkait dengan hadis Nabi.
Maka apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat, itu termasuk hadis. Selanjutnya, selain menggunakan istilah hadis, juga terkadang digunakan istilah sunnah, khobar, dan asar. Walaupun ada sedikit perbedaan-perbedaan yang dirumuskan oleh para ulama terhadap keempat istilah ini, namun secara umum para ulama menyamakan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang membedakan terutama melihat dari aspek cakupannya. Hadis adalah yang disandarkan kepada Nabi setelah dia diangkat sebagai Rasul. Sementara sunnah tidak hanya setelah dia jadi Nabi, tapi juga apa-apa yang disandarkan kepada dia sebelum dia diangkat jadi Rasul. Dengan demikian, sunnah cakupannya lebih luas atau lebih umum dari hadis. Sementara khobar adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan juga terkadang digunakan untuk menyebut sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Demikian juga dengan asar, selain sesuatu yang berasal dari Nabi juga disebutkan untuk menyatakan sesuatu yang bersumber dari sahabat maupun tabi'in. Demikian beberapa istilah yang digunakan selain hadis. Selanjutnya terkait dengan struktur hadis, setiap hadis memiliki bagian-bagian yang terutama dua bagian, yaitu ada yang disebut dengan matan dan ada yang disebut dengan sanad. Seperti di dalam hadis ini, hadis tentang halawatul iman, diambil dari kitab Sahih Bukhari, Kitabul Iman halaman 14, ada sebuah hadis yang lengkap, ada rangkaian sanad dengan matan hadisnya. Nah, dari hadis ini kalau kita pilah-pilah, maka akan kita jumpai struktur seperti ini. Yang pertama adalah matan. Matan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, ketetapan atau sifat yang menjadi ujung penghabisan dari sanad. Artinya matan itu adalah redaksi atau isi dari hadis itu sendiri. Sementara sanad adalah rangkaian para perawi yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Dalam hadis ini yang disebut dengan sanad adalah perkataan mulai dari hadatsana Muhammad bin Al-Musanna sampai kepada Anas bin Malik atau Anas dari Nabi SAW. Inilah yang disebut dengan sanad, yang merupakan rangkaian para perawi. Sementara yang disebut dengan perawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis kepada kita. Nah, dalam hal ini, karena ini diambil dari kitab Sahih Bukhari, maka Imam Bukhari disebut sebagai perawi atau perawi dari hadis tentang halawatul iman ini. Nah, kajian terhadap sanad dan matan inilah yang menjadi objek kajian utama dalam kajian ulumul hadis. Ya, nanti penjelasannya akan kita jelaskan pada bagian selanjutnya dari uraian ini. Selanjutnya terkait dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebagaimana di awal tadi telah kita nyatakan bahwa hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Oleh karena itu, hadis dalam hal ini berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran. Artinya Rasulullah SAW mendapat tugas utama dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada beliau untuk umatnya, yakni Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Jadi bahwa Rasulullah
ditugaskan untuk menjelaskan kepada kita tentang Al-Quran. Maka para ulama mencoba atau mengklasifikasi tentang bayan tadi. Artinya aspek-aspek atau dalam hal apa saja penjelasan hadis terhadap Al-Quran itu. Maka paling tidak ada 3 yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, hadis berfungsi sebagai bayan takrir, atau ada juga yang menyebutnya dengan bayan takkid, yaitu hadis mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Artinya misalnya di dalam Al-Quran ada perintah tentang sholat, di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholah wa atuz zakah wa ruk'u ma'ar raki'in. Dan di berbagai ayat-ayat yang lain juga ada perintah tentang zakat, haji dan sebagainya. Maka Rasulullah dengan hadis-hadisnya juga memperkuat apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka dalam hal ini hadis berfungsi sebagai bayan takkid atau bayan takrir yang fungsinya memperkuat apa yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Yang kedua sebagai bayan tafsir. Artinya hadis menjelaskan, menafsirkan, merinci lebih lanjut dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalam hal ini ada kalanya hadis berfungsi sebagai mentaksis ayat-ayat yang masih bersifat umum. Artinya ayat-ayat Al-Quran yang masih umum kemudian ditaksis oleh hadis. Misalnya ayat-ayat tentang waris, bahwa setiap anak akan mendapatkan waris dari orang tuanya, kalau laki-laki mendapat 2 bagian dari perempuan, dan seterusnya. Nah, maka di dalam hadis ada pengecualian atau taksis bahwa ada anak yang tidak berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab tertentu. Nah, di dalam hadis antara lain ditaksis bahwa kalau anak melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya, maka si anak tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta dari orang tuanya. Atau kalau anak tadi berbeda agama dengan orang tuanya Muslim, anaknya kafir, maka juga tidak berhak mendapatkan warisan. Atau karena anaknya menjadi hamba sahaya, maka juga tidak berhak mendapatkan warisan. Maka dalam hal ini hadis mentaksis ayat yang masih am. Ada kalanya hadis juga berfungsi sebagai perinci dari ayat Al-Quran yang masih mujmal. Misalnya perintah tentang sholat yang ada di dalam Al-Quran, walaupun banyak sekali ayat-ayat tentang sholat, tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang bagaimana tata cara sholat, bagaimana syarat dan rukunnya, gerakan-gerakannya, bahkan bacaan-bacaannya. Nah, maka tentang bagaimana tata cara sholat, bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya, ini dijelaskan secara rinci di dalam hadis. Maka Rasulullah dalam hadisnya menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka dalam hal ini hadis mentafsir ayat-ayat yang masih mujmal. Yang ketiga, ada kalanya hadis mentakyid ayat yang masih mutlak. Artinya membatasi ayat yang masih mutlak. Misalnya ada ketentuan tentang hukuman potong tangan bagi pencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma di dalam Al-Quran. Maka batasan potong tangan itu dibatasi di dalam hadis. Yang namanya tangan adalah mulai dari lengan sampai ke ujung jari. Tapi dalam penetapan hukuman potong tangan bagi pencuri
itu dibatasi dalam hadis bahwa yang dipotong adalah sebatas pergelangan tangan, bukan batas siku apalagi lengan. Maka dalam hal ini hadis mentakkid ayat-ayat yang masih mutlak. Yang ketiga, hadis berfungsi sebagai bayan tasyri'. Artinya hadis menetapkan suatu hukum yang belum tercantum di dalam Al-Quran. Artinya ada ketentuan-ketentuan hukum yang belum ditetapkan di dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah menetapkan. Misalnya terkait dengan kewajiban membayar zakat fitrah misalnya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan, tapi dengan hadisnya Rasulullah mewajibkan kepada setiap umat Islam untuk membayar zakat fitrah, terutama ketika bulan suci Ramadan. Atau larangan untuk memadu atau mengumpulkan sebagai istri antara bibi dan keponakannya. Nah, maka di dalam ayat-ayat tentang muhrim ini tidak ada ketentuan itu, dan ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga terkait dengan larangan memakan daging dari binatang yang buas atau berkuku tajam, ini juga ditetapkan di dalam hadis. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, maka hadis berfungsi sebagai bayan tasyri', artinya menetapkan hukum yang belum ditetapkan di dalam Al-Quran. Inilah 3 fungsi yang umumnya disepakati oleh para ulama, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, terkait dengan kajian ulumul hadis atau pembagian hadis, bahwa berawal dari adanya unsur sanad dan matan dalam hadis, maka para ulama hadis membagi hadis secara kuantitas ke dalam beberapa bagian. Pembagian hadis secara kuantitas ini artinya bahwa pembagian hadis dilihat dari jumlah para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis sampai kepada kita, terutama yang disampaikan kepada para perawi hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan sebagainya, itu melalui apa yang disebut dengan sanad atau jalur sanad. Nah, ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, didengar oleh banyak sahabat, tapi banyak juga hadis yang hanya didengar oleh sahabat yang sifatnya perorangan. Ada yang seorang, ada yang 2 orang, 3 orang, dan juga dengan jumlah yang banyak. Nah, perbedaan jumlah perawi yang meriwayatkan hadis inilah yang dalam kajian ulumul hadis membuat pembagian hadis dilihat dari aspek banyak sedikitnya atau jumlah perawi yang meriwayatkan hadis. Maka secara garis besar terbagi kepada 2. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah orang atau perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanad, yang secara kebiasaan tidak akan bersepakat untuk berdusta. Jadi yang jadi inti dari hadis mutawatir ini adalah bahwa hadis itu diriwayatkan oleh jam'un an jam'in, artinya orang banyak kepada orang banyak. Mengenai jumlah berapa orang batasan mutawatir itu, para ulama berbeda pendapat. Tapi sekurang-kurangnya ada 10 orang pada setiap levelnya. Misalnya saat Nabi menyampaikan hadis kemudian didengar oleh sahabat yang jumlahnya 10 atau lebih, maka itu sudah termasuk mutawatir. Kemudian
kalau pada level sahabat sudah ada 10 orang yang mendengarnya, maka pada level di bawahnya pasti akan lebih banyak lagi jumlahnya. Nah, dan itu terus sampai kepada perawi yang terakhir. Maka hadis yang diriwayatkan dengan jumlah yang banyak ini adalah disebut dengan mutawatir. Kenapa? Karena orang yang banyak itu secara kebiasaan atau secara adat tidak mungkin akan sepakat untuk berdusta. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan secara mutawatir ini sudah pasti atau otomatis hukumnya sahih. Nah, mutawatir ini terbagi kepada dua, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi artinya hadis mutawatir yang secara lafaz dan maknanya sama. Misalnya hadis tentang man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, maka siap-siaplah mengambil tempatnya di neraka. Ini termasuk salah satu contoh hadis mutawatir lafzi. Artinya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sampai kepada perawi yang terakhir terdapat kesamaan lafaz dan makna dalam periwayatannya. Tapi ada juga hadis mutawatir maknawi. Artinya dalam periwayatan hanya terdapat kesamaan maknanya saja dan lafaznya berbeda-beda. Misalnya hadis tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Ini banyak sekali hadisnya, tapi dengan lafaz yang berbeda-beda. Ini pembagian hadis yang pertama dilihat dari jumlah perawi yang banyak. Kemudian kalau tidak sampai pada jumlah yang mutawatir, maka hadis tersebut tergolong kepada hadis ahad. Nah, hadis ahad ini nanti terbagi lagi. Ada yang disebut dengan hadis masyhur. Hadis masyhur secara bahasa berarti yang terkenal. Maka yang dimaksud dengan hadis masyhur dalam pembagian hadis di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tapi tidak sampai derajat mutawatir. Dalamnya membatasi antara 3 sampai 9 orang yang meriwayatkan hadis itu. Maka itu disebut dengan hadis masyhur. Kemudian yang kedua hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Misalnya Nabi menyampaikan hadis, kemudian diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab dan Abu Hurairah saja, misalnya 2 orang. Maka hadis ini disebut dengan hadis aziz. Walaupun di tingkat di bawahnya lebih dari 2 orang yang meriwayatkan. Sementara kalau hadis gharib, pembagian ketiga adalah hadis yang diriwayatkan hanya oleh 1 orang. Nah, hadis gharib ini ada gharib mutlak, artinya hadis yang memang hanya menyendiri 1 orang yang meriwayatkan, tapi ada juga yang gharib nisbi, artinya gharib yang relatif, artinya mungkin hadis ini hanya diriwayatkan atau terkenal di kalangan penduduk Basrah saja misalnya, atau hanya dikenal di kalangan orang-orang sufi, maka itu juga termasuk kategori hadis gharib karena tidak dikenal pada kalangan lain. Nah, inilah pembagian hadis secara kuantitas. Nah, pembagian hadis secara kuantitas ini belum bicara tentang kualitas. Artinya dari segi kualitas, kalau hadis yang mutawatir maka dia otomatis hadisnya sahih. Tapi kalau yang hadis ahad ini nanti tergantung dengan apakah dia memenuhi syarat atau tidak terhadap hadis sahih. Jadi belum tentu hadis yang masyhur, yang terkenal, banyak periwayatnya dia bernilai sahih, tergantung dengan memenuhi atau tidak persyaratan hadis sahih. Nah, selanjutnya pembagian hadis secara kualitas. Pembagian hadis secara kualitas ini secara garis besar terbagi kepada 2.
ada hadis yang makbul atau yang diterima, dan ada hadis yang mardud atau hadis yang ditolak. Hadis yang diterima adalah hadis sahih dan hadis hasan. Hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis sahih li zati dan ada hadis sahih li ghairihi. Hadis hasan juga terbagi dua, ada hasan li zati dan hasan li ghairihi. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, sebagaimana kita jelaskan di awal tadi. Sanad itu adalah rangkaian para perawi yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Artinya adanya sanadnya bersambung, kemudian perawinya adil, perawinya dobit, tidak syaz dan tidak berilah. Perawinya bersambung artinya antara perawi yang di bawah dengan perawi yang di atasnya itu terjadi hubungan guru dan murid atau saling menyampaikan dan menerima hadis antara Bukhari kepada orang yang di atasnya, kemudian orang yang di atas lagi, itu memang terjadi hubungan guru dan murid. Itu menunjukkan sanadnya bersambung. Kemudian perawinya adil, artinya orang yang muslim, baligh, berakal, ya, dan selamat dari perbuatan kefasikan dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak muruahnya atau martabatnya, kehormatannya. Nah, maka itulah disebut dengan perawi yang adil. Sementara yang dobit adalah perawi yang kuat hafalannya. Artinya kalau keadilan terkait dengan moralitas dan kedobitan terkait dengan intelektualitasnya. Kemudian tidak mengandung syaz, janggal, artinya antara perawi yang kuat menyalahi perawi yang lebih kuat, ya, dan sebagainya, atau yang lebih banyak jumlahnya, atau tidak mengandung ilat, penyakit yang tersembunyi yang bisa merusak kesohihan suatu hadis. Misalnya terjadi manipulasi terhadap nama guru, ya, penyamaran, penyembunyian identitas dan sebagainya. Nah, maka hadis yang sahih adalah hadis yang memenuhi 5 kriteria atau syarat-syarat hadis sahih itu. Nah, kemudian kalau hadis hasan sama syaratnya dengan hadis sahih, hanya bedanya di tingkat kedobitan ada sedikit berkurang dari tingkatan hadis sahih. Adapun sahih li ghairihi adalah awalnya hadis hasan li dzatihi, tapi karena banyak jalur sanadnya yang menguatkan sehingga dia menjadi sahih li ghairihi. Sementara hadis hasan li ghairihi awalnya hadis dhaif, karena ada penguat maka dia naik menjadi hasan li ghairihi. Nah, hadis sahih dan hadis hasan ini termasuk kelompok hadis yang makbul atau bisa diterima sebagai hujjah atau sebagai dasar hukum. Sementara hadis yang pembagian hadis yang kedua adalah hadis yang mardud atau ditolak. Nah, hadis yang ditolak ini adalah hadis karena adanya kecacatan baik pada aspek sanad. Jadi sanadnya tadi ada yang terputus, baik satu orang atau 2 orang bahkan lebih. Maka dalam kajian ulum hadis nanti ada nama-nama tersendiri dari hadis yang sanadnya terputus tadi. Nah, hadis yang ditolaknya adalah disebut dengan hadis dhaif. Artinya kalau satu saja tidak terpenuhi dari 5 syarat hadis sahih tadi, maka hadis itu termasuk hadis dhaif atau hadis yang lemah. Nah, ada kalanya kelemahan hadis tadi berkaitan dengan kecacatan para perawinya. Tingkat kecacatan perawi juga bertingkat-tingkat. Ada yang kecacatannya masih tergolong lemah, rendah, artinya masih ringan. Tapi ada yang termasuk kategori yang sangat berat,
ya, sampai tingkatan pendusta atau kadzdzab. Maka kalau ada hadis yang sanadnya atau perawinya ada yang seorang yang dituduh atau seorang yang dinilai sebagai seorang pendusta atau kadzdzab, maka hadisnya menjadi hadis maudhu atau hadis palsu. Inilah pembagian hadis dilihat dari sisi kualitasnya. Ada yang maqbul, ada yang mardud, ditolak. Dalam hal ini adalah hadis dhaif. Meskipun ada sebagian ulama yang masih bisa menerima hadis dhaif sebatas untuk fadhailul a'mal, sepanjang kedhaifannya tidak terlalu parah. Artinya untuk mendorong orang untuk berbuat baik atau menakut-nakuti orang untuk meninggalkan perbuatan tidak baik atau perbuatan dosa, maka diperbolehkan menggunakan hadis dhaif yang tidak terlalu parah. Demikian pendapat sebagian ulama yang membolehkan menggunakan hadis dhaif. Tapi kalau hadis maudhu sudah pasti para ulama mengharamkan menggunakan hadis maudhu untuk fadhailul a'mal. Inilah pembagian hadis secara kualitas. Selanjutnya terkait dengan kajian ilmu hadis atau studi hadis, maka kajian tentang ilmu hadis tidak terlepas dari hal-hal yang terkait dengan aspek sanad dan matan tadi. Maka para ulama ulumul hadis biasanya membagi ilmu hadis kepada dua bagian. Yang pertama adalah ulumul hadis riwayah, yang kedua ulumul hadis dirayah atau ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang berkaitan dengan bagaimana proses periwayatan suatu hadis dari antar perawi yang satu kepada perawi yang lain, baik periwayatan secara lisan maupun secara tulisan. Maka kajian-kajian yang berkaitan dengan bagaimana proses periwayatan, mulai dari adab-adab dalam menuntut hadis atau mencari hadis, kemudian bagaimana proses periwayatan hadis, bagaimana proses penulisan hadis hingga memunculkan kitab-kitab hadis, kemudian bagaimana tata cara dalam menerima dan menyampaikan hadis atau tahammul dan al-ada al-hadis, maka itu termasuk kajian dari ilmu hadis riwayat. Sementara ilmu hadis dirayah adalah ilmu hadis yang membahas secara teoritis, secara detail berkaitan dengan kajian sanad dan juga kajian matan. Nah, kalau berkaitan dengan kajian sanad, maka ada kita kenal dengan ilmu mustalahul hadis, adalah ilmu yang membahas tentang keadaan sanad dan matan hadis, terkait dengan sifat-sifat perawi, matan, keadaan perawi dan matan hadis, ya, sehingga kita bisa menghasilkan satu kesimpulan tentang kualitas suatu hadis. Maka ini masuk dalam kajian ilmu mustalahul hadis. Kemudian berkaitan dengan qawaidul jarh wa ta'dil, tentang kaidah-kaidah tentang al-jarh wa ta'dil, yaitu salah satu bidang dalam ilmu hadis tentang kecacatan dan keadilan para perawi. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat dari hadis sahih adalah perawinya harus adil dan dobit. Maka untuk mengetahui keadilan dan kedobitan para perawi itu menjadi objek kajian utama dari ilmu al-jarh wa ta'dil. Kemudian ilmu rijal berkaitan dengan sejarah para perawi hadis, ini dalam kaitannya untuk mengetahui tentang siapa guru-guru dan murid-murid dari para perawi hadis, bagaimana sejarah, tahun lahir, tahun wafatnya,
kehidupannya dan sebagainya. Nah, itu dimasuk kajian dalam ilmu rijalil hadis. Kemudian ilmu ilalil hadis terkait dengan ilmu bicara tentang kecacatan yang ada dalam hadis. Kemudian ilmu takhrij wa dirasatul asanid. Ini adalah satu bidang kajian yang sangat penting untuk mengetahui bagaimana keberadaan suatu hadis. Sebagaimana kita tahu bahwa hadis tersebar dalam berbagai kitab, maka untuk mengetahui keberadaan satu hadis, di dalam kitab hadis apa saja dia berada, diperlukan pengetahuan yang dalam hal ini adalah masuk dalam ranah kajian ilmu takhrij al-hadis. Termasuk nanti setelah ketemu hadis dalam kitab apa, kita akan menilai bagaimana kualitas sanadnya sampai ke matannya, sehingga bisa menghasilkan kesimpulan tentang kualitas hadisnya. Ini juga masuk dalam kajian dari ilmu takhrij wa dirasatul asanid. Ini bidang kajian yang masuk dalam lingkup ilmu hadis dirayah, yaitu kajian tentang sanad hadis. Sementara yang berkaitan dengan matan, maka ada juga cabang-cabang yang secara khusus membahas tentang matan hadis. Ada yang disebut dengan ma'rifatul gharibil hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang hal-hal yang gharib atau yang aneh dalam hadis. Kayak aneh dari sisi makna, ya, kata-kata yang asing di dalam hadis. Nah, ini dibahas di dalam ilmu gharibil hadis. Kemudian syuruhatul hadis wa fiqhu. Kajian yang membahas tentang bagaimana penjelasan, ya, syarah dari hadis itu. Jadi dalam hal ini para ulama hadis juga telah melakukan pensyarahan, ya, penjelasan terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, misalnya disyarah oleh Ibnu Hajar dengan kitabnya Fathul Bari dan ulama-ulama. Hampir semua kitab-kitab hadis memiliki kitab syarahnya. Kemudian mukhtalifil hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang hal-hal yang bertentangan dalam hadis. Karena hadis memiliki banyak ragam dan merupakan rekam jejak apa yang disampaikan, diperbuat oleh Rasul sepanjang hayatnya, terutama pada masa kenabian, maka terkadang apa yang dilakukan oleh Rasulullah di lain waktu akan berbeda pada kesempatan yang lain. Nah, ini menjadi objek kajian dalam mukhtalifil hadis. Apakah bisa dikompromikan hadis-hadis yang mukhtalif tadi, atau harus ditinggalkan salah satu, tentu dengan setelah mengetahui tentang kualitas hadisnya. Kemudian tentang an-nasih wal mansukh, karena hadis-hadis yang nasih dan mana yang mansukh, ya, hadis yang menghapus ketentuan hadis pada hadis yang sebelumnya. Inilah beberapa aspek kajian dalam ulumul hadis yang ini merupakan ruang lingkup, dan dalam sejarah perkembangannya, ya, kajian terhadap hadis, ya, memiliki periodisasi yang cukup panjang, mulai dari periode masa Rasulullah, masa sahabat, tabi'in, sampai kepada periode berikutnya dengan spesifikasi tersendiri pada masing-masing periode itu, dan secara luas dan rinci tentu ini akan menjadi pembahasan dalam ulumul hadis. Karena ini merupakan pengantar, maka kita sampaikan yang pokok-pokoknya saja. Secara rinci nanti akan kita bahas dalam bagian-bagian tertentu dalam kajian hadis. Nah, demikianlah sekedar pengantar dari studi hadis. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa umat Islam telah mengakui hadis sebagai pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran. Namun mengingat keberadaan hadis yang memiliki keragaman baik secara kuantitas maupun kualitasnya, maka untuk memilah dan memilih mana hadis yang makbul dan mardud, serta untuk memahami maknanya,
sangat membutuhkan seperangkat kaidah dalam ilmu mustalahul hadis. Disinilah pentingnya studi hadis yang kita lakukan dalam rangka untuk kita bisa menemukan hadis-hadis yang sahih yang bisa kita gunakan sebagai dasar atau sebagai hujah dalam menetapkan satu hukum. Nah, itulah pentingnya studi hadis. Dan sebagai penutup dari kajian kita kali ini, saya bacakan pantun. Jauh jalan ke Malaka, ke kanan, ke kiri banyak keloknya. Syarat Islam jalan kita, hadis Nabi sebagai petunjuknya. Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi